Teman-teman, siapapun kita tidak punya hak untuk mengklaim diri kita benar dan orang lain salah. Kita hanya bisa mencari alasan-alasan, tapi gunakan alasan-alasan itu untuk diri kita. Jangan sekali-kali alasan-alasan kita dipakai untuk menjustifikasi dan menyalahkan, apalagi sampai menghina orang lain. Karena Anda sedang mendulang kebangkrutan di negeri akhirat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para penonton setia channel Sandikala. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik ya. Mudah-mudahan hari ini kita dan seterusnya selalu dikaruniai keberkahan rizki, keberkahan umur kita dan keluarga, serta semua yang kita lakukan menjadi berkah bagi kita dan keluarga kita, juga teman-teman kita. Teman-teman, saya melihat dari beberapa komen para pembenci, ya biasalah di dunia ini kan memang hanya terdiri dari dua. Manusia itu ada manusia yang suka dan manusia yang tidak suka. Ada satu lagi manusia yang abai, dan itu kalau sudah abai ya sudah bukan urusan kita. Yang langsung berkaitan adalah orang-orang yang suka dan orang-orang yang tidak suka. Karena yang suka akan datang dan berteman, yang tidak suka akan datang dan menjelek-jelekan, akan datang dan langsung menjadikan kita musuh, atau orang-orang yang tidak mereka sukai tentu akan jadi musuh, sehingga seakan-akan ya harus dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, disalah-salahkan. Tidak apa-apa, itu fitrah manusia ya. Teman-teman, hanya satu hal yang mungkin perlu diluruskan, bahwa ada tidak sedikit dari komentator-komentator itu yang menyatakan bahwa tidak seharusnya saya menyampaikan omongan-omongan saya ini menggunakan dalil Al-Quran, menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya orang-orang yang ngomong itu yang nama-namanya Islami gitu. Ada yang namanya pakai Arab gitu kan. Ada yang pokoknya menunjukkan bahwa namanya adalah nama seorang muslim. Tapi justru mereka menunjukkan bahwa mereka nggak ngerti bagaimana Quran ini, bagaimana kitab suci kita ini dipergunakan, diaplikasikan. Fungsi dari kitab suci itu apa, itu jadi diputar balikkan. Seakan-akan hanya mereka yang boleh menggunakan, hanya sebagian orang yang boleh menggunakan untuk tujuan tertentu. Padahal diturunkannya Al-Quran itu untuk mengatur segenap kehidupan manusia dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, untuk menjadikan manusia itu selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu berbuat baik saja, selalu menghindari yang tidak baik, selalu menjadikan Al-Quran tersebut untuk menjadi tolak ukur bagi setiap tindakan yang dilakukan. Jadi baik atau buruk itu bukan ranah seseorang untuk menjustifikasi orang lain. Yang boleh menjustifikasi hanyalah Tuhan, dan kalau di dalam persidangan maka hanya hakim. Jadi orang terhadap orang lain itu tidak ada hak untuk menjustifikasi.
ada yang namanya nasihat. Ad-din an-nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li 'ammatihim. Ingat, agama adalah nasihat. Jadi karena agama ini nasihat, maka kita kepada a'immatul mukminin wali ammatihim, dan kepada para awam, kita semua ini hanya bisa menyampaikan sesuatu itu pun dengan cara yang baik. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat, menyampaikan masukan itu dengan cara yang baik. Seseorang bisa saja menyampaikan satu ide, menyampaikan satu masukan atau meluruskan apabila orang lain ada yang nampak tidak lurus atau bengkok. Tapi caranya pun harus benar, caranya pun harus baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan menyalah-nyalahkan, bukan dengan menghina gitu. Kalau seseorang menyampaikan sesuatu meskipun baik, tapi dengan cara menghina, dengan cara mencaci maki, dengan cara merendahkan, maka sebenarnya dia sedang berbuat kerusakan. Allah berfirman, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Beberapa aturan yang diberikan di dalam ayat itu, yang terakhir adalah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian menebarkan kerusakan di muka bumi. Kerusakan itu salah satunya adalah memberikan satu masukan dengan cara yang tidak baik, dengan cara menghina, dengan cara merendahkan. Kalau Anda tahu bahwa cara itu tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, mengapa masih juga dilakukan? Mengapa justru Anda dasarkan perbuatan seperti itu kepada Al-Quran, sedangkan yang Anda lakukan adalah menyimpang dari Al-Quran? Adapun di dunia ini seseorang menggunakan Al-Quran untuk mengkaji setiap masalah, mengkaji setiap persoalan, mengkaji setiap jalan kehidupan yang dilaluinya, itu bisa benar, bisa salah. Anda tahu, 4 imam besar di dunia ini, 4 madhab besar di dunia ini, tidak jarang, seringkali, sangat sering mereka berbeda pendapat di dalam menentukan hukum pada satu persoalan. Dan mereka baik-baik saja, saling menghormati. Tidak ada satu menyalahkan yang lain. Jadi kalau kita sudah mulai menjustifikasi orang lain karena orang lain menggunakan Al-Quran, menggunakan kitab suci, menggunakan as-sunnah, menggunakan tuntunan-tuntunan 2 dasar yang ditinggalkan Rasulullah kepada kaum mukminin itu untuk kehidupannya, dan disalah-salahkan, dihina dan direndahkan, siapa yang dicontoh? Siapa yang diikuti? Dengan dasar apa dia melakukan semua itu? Teman-teman, terakhir Allah berfirman bagaimana cara mengingatkan orang. Rasulullah diperintah begini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana, yaitu dengan ilmu. Bil hikmah, itu dengan ilmu, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanati, dan dengan dorongan yang baik, mau'izah yang baik, dorongan semangat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau memang memerlukan debatlah, jawablah mereka dengan cara yang lebih baik dari yang mereka katakan. Lihat, tidak ada
satu debat yang diperbolehkan dengan cara yang tidak baik. Apabila seseorang sudah mulai mendebat orang lain dengan caci maki, maka kecenderungan orang lain yang dicaci maki akan membalasnya. Terjadilah kerusakan. Teman-teman, siapapun kita tidak punya hak untuk mengklaim diri kita benar dan orang lain salah. Kita hanya bisa mencari alasan-alasan, tapi gunakan alasan-alasan itu untuk diri kita. Jangan sekali-kali alasan-alasan kita dipakai untuk menjustifikasi dan menyalahkan, apalagi sampai menghina orang lain. Karena Anda sedang mendulang kebangkrutan di negeri akhirat. Mari kita hindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Selamat pagi dan tetap positif.